Eh, oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya, adik-adik yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Sekarang kita bertemu lagi di mata pelajaran Teknik Pemesinan Price. Nah, sebelum itu silahkan untuk Ketua Murid, yaitu Muhammad Panji untuk memimpin doa. Oke, baik. Untuk teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Terima kasih ya kepada KM yang sudah memimpin doa. Sekarang kita lakukan absensi terlebih dahulu. Rizky Adi Juliansa hadir. Hadir, Pak. Baik. Gaji Muhammad Faturrahman. Hadir, Pak. Baik. Muhammad Panji hadir Hadir, ya. Bapak. Siap. Nah, eh, baik pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang parameter yang ada di pemesinan price. Ya, Ahmad Solihuddin. Oh, baru masuk ya? Ya, ya boleh, boleh, boleh. Boleh, tadi belum ke absen ya Ahmad. Oke, baik teman-teman, kita lanjut saja di sini eh, untuk tujuan pembelajarannya pada kesempatan kali ini setelah kalian eh, melakukan pembelajaran gitu dengan Bapak, diharapkan kalian yang pertama yaitu paham dan bisa mengaplikasikan gitu mengenai kecepatan pemotongan atau cutting speed pada proses pengepresan. Yang kedua, tentang kecepatan putaran atau RPM pada proses pengepresan. Yang ketiga, kecepatan pemakanan atau feeding. Dan yang keempat, waktu pemakanan. Nah, lanjut ya. Yang pertama di sini ada kecepatan pemotongan atau cutting speed. Nah, cutting speed atau lambangnya biasanya CS ya, adalah kemampuan alat potong menyayat bahan dengan aman, menghasilkan babal atau bram ya, dalam satuan panjang per waktu atau meter per menit. Nah, CS ini rumusnya yaitu Pi kali D kali N per 1000. Nah, adapun Pi di sini kan nilai konstanta seperti yang adik-adik ketahui ya, 3,14. Nah, untuk D-nya itu yaitu diameter pisau presnya atau N milnya itu. Dan lalu ada N-nya, N itu putaran mesin atau RPM. Nah, dan 1000 itu nilai konversi dari meter ke milimeter. Nah, tetapi pada kenyataannya ya, untuk kecepatan potong sendiri itu sudah ditentukan gitu. Banyak apa? Seperti di sini contohnya ada pada tabel kecepatan potong untuk berbagai jenis bahan ya. Di sini ada aluminium, ada besi tuang, besi lunak. Nah, rata-rata sudah ditentukan gitu. Baik, lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada kecepatan putaran mesin atau RPM. Kecepatan putaran mesin adalah kemampuan kecepatan mesin press ya, putarannya untuk melakukan
pemotongan atau penyayatan. Biasanya dalam satuan putaran per menit. Nah, untuk rumusnya sendiri, ini sebetulnya N kecil ya. N kecil sama dengan 1000 kali cutting speed per pi kali D. Nah, untuk satuannya yaitu RPM. Keterangannya sendiri di sini D itu diameter alat potong, N milnya. CS itu kecepatan potong dalam satuan meter per menit, dan N itu sama ya, nilai konstanta. Nah, di sini mungkin adik-adik baru kan masuk ke SMK-nya gitu, atau belum mengenal nih, belum praktek juga kan tentang mesin press. Nah, di sini ada contoh video kecepatan putaran mesin. Nah, adik-adik bisa fokus memperhatikan gitu videonya. Nah, di sini dapat dilihat ya, ada putaran mesin, RPM, itu putaran yang bergerak. Jadi itu yang menghasilkan penyayatan, nanti ada feeding. Bapak jelaskan. Nah, mungkin itu ya adik-adik untuk ilustrasi dari kecepatan putaran mesin gitu pada mesin price. Nah, hal ini eh, butuh diperhatikan ya oleh kalian kalau nanti mau praktek, soalnya ini juga berpengaruh gitu. Pengaruhnya terhadap apa Pak? Berpengaruh terhadap nanti eh, si pisaunya gitu dalam penggunaannya untuk lebih awet dan supaya tidak mudah rusak gitu. Jadi harus menyesuaikan juga. Seperti di sini diketahui kan ada diameter alat potong. Nah, dan juga berpengaruh kan kepada kecepatan putaran mesinnya sendiri. Jadi kalau di sini kan seperti pada rumusnya, jadi semakin kecil si diameter eh, N milnya ya, semakin kecil juga gitu untuk kecepatan putaran mesinnya. Oke, dapat dipahami ya sampai sini. Nah, lanjut. Nah, di sini ada contoh soal ya, contoh soal mengenai kecepatan putaran mesin tadi atau RPM. Nah, di sini, nah coba pahami dulu ya. Nanti Bapak akan bertanya tentang hasilnya dari contoh soal ini. Silahkan pahami dulu. Jangan lupa ya pakai rumus kecepatan putaran yang tadi, yang N sama dengan 1000 kali cutting speed per pi kali diameternya. Oke, di sini untuk contoh soalnya, sebuah baja lunak akan dilakukan proses pengepresan dengan pisau press, sel and mill cutter diameter 50 milimeter dengan kecepatan potong atau cutting speed-nya itu 25 meter per menit. Nah, pertanyaannya berapa kecepatan putar mesinnya? Nah, ada yang bisa jawab nggak? Sok, silakan. Oke, baik. Muhammad Panji, berapa Ji? Iya Pak, setelah saya hitung itu hasilnya ada di 159,235 rpm Pak. Oke, eh, kita lihat ya, apakah betul. Berapa? 159. Oh, ternyata betul ya, teman-teman sekalian. Nah, jadi 159,235 rpm itu sudah sesuai dengan rumus yang sudah Bapak berikan tadi. Nah, misalnya tadi kan
Di sini cutting speed-nya sudah diketahui ya, seperti yang tadi Bapak jelaskan, 25. Nah, di sini juga diameter si end mill-nya sudah diketahui 50. Jadi gampang saja tinggal masukkan ya, Muhammad Panji. Betul ya. Terima Ya, kasih sudah Pak. jawab. Oke, lanjut teman-teman. Kan di sini ada kecepatan pemakanan kedua atau feeding. Nah, yang tadi ya seperti ilustrasi yang di video. Nah, feeding itu adalah gerak pemakanan pada proses pemesinan press ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, di antaranya kekerasan bahan. Nah, kekerasan bahan berpengaruh ya, teman-teman jangan sampai nanti tidak memperhatikan pas waktu praktek. Nah, dan ada kedalaman penyayatan, ada sudut sayat potong, bahan alat potong, ketajaman alat potong, dan juga kesiapan mesin. Nah, biasanya juga si gigi end mill-nya ya atau mata pisau end mill-nya juga berpengaruh gitu. Mata pisau berapa ada yang 4, yang 6 ya. Nah, di sini untuk cara menghitung si nilai feeding ini, nah, nilai feeding ya, ini dapat dilihat ya yang di sebelah kanan, F besar sama dengan F kecil FJ ya, kali Z kali N. Nah, FZ itu gerak makan per gigi. Nah, adapun Z itu jumlah mata sayap pisaunya ya. Dan N itu si putaran spindle atau RPM-nya nanti untuk mengetahui si feeding. Nah, hmm, mungkin kalian bertanya-tanya juga ya, ini ada 3 kenapa Pak gitu. Nah, yang pertama itu yang F kecil itu kan FZ kali Z ya. Nah, itu tuh untuk kalau satuannya itu milimeter per putaran. Nah, untuk yang besar itu yang satuannya milimeter per menit. Begitu ya. Untuk keterangannya di sini ya bisa baca F besar itu gerak makan, FZ gerak makan per gigi. Nah, gitu ya. Oke, lanjut saja ya ke contoh soal supaya kalian juga lebih paham gitu tentang kecepatan pemakanan atau feeding. Nah, di sini ada contoh soal nih. Siapa nih yang bisa ngerjain? Sebuah benda kerja di sini akan di-price dengan diketahui putaran mesinnya atau N-nya 560, jumlah mata sayatnya ada 4. Gitu. Nah, kecepatan pemakanannya atau F-nya itu 0,2. Oke, Rizky Adi, berapa Ki? Ya, Pak. 448 milimeter per menit. Oke, dari mana itu Ki nilainya segitu? Dari kecepatan pemakanan itunya, rumus rumus kecepatan pemakanan. Oke, benar ya teman-teman. Jadi di sini nilainya 448 milimeter per menit. Nah, dari mana? Si kalian ada yang belum mengerti ya, kan? Rumusnya tadi disebutkan F besar sama dengan FZ kali Z-nya atau jumlah mata sayat alat potongnya kali N-nya itu putaran mesinnya. Nah, di sini besar kecepatan pemakanannya 0,2. Jadi sudah diketahui kali si Z-nya 4 kali putaran mesinnya 560. Oke, bagus. Terima kasih Rizky Adi. Nah, di sini juga ada ilustrasi ya mengenai feeding tadi. Dimohon untuk memperhatikan. Nah, ini kan di sini ada 4 nih ininya, pisau mata pisaunya. Nah, untuk feed vertud tools ya atau FZ-nya tadi di sini diketahui 0,8, tinggal itemnya gitu harus diketahui. Sebenarnya gitu ya teman-teman untuk mencari si feeding, kecepatan pemakanannya. Oke, baik. Lanjut ya. Oke, yang selanjutnya itu ada
waktu proses pemesinan. Tahu di sini simbolnya itu TC ya. Waktu proses pemesinan, price dapat dihitung jika diameter pisau, kecepatan potong, dan gerak makan diketahui. Nah, kenapa gitu waktu proses pemesinan ini penting, Pak? Nah, tentu saja ya pada saat kalian nanti mengerjakan gitu, eh, waktu itu sangat berpengaruh gitu. Misalnya nanti kalian membuat suatu benda ya, misalnya seharian gitu cuman bisa bikin satu kan, itu tidak ini ya, tidak efisien itu, tidak efektif. Nah, untuk rumus waktu proses pemesinan sendiri di sini TC sama dengan L per F. Nah, dapat dilihat ya di gambar L itu adalah panjang dari LA tambah L itu sendiri. Kalau L kecilnya di sini adalah panjang si diameter maaf, maaf, panjang benda kerjanya gitu yang akan dipres, dan LU ini adalah jarak akhir. Kalau LA tadi jarak awal ya. Jadi L-nya bisa diketahui itu LA atau jarak awal tambah L panjang benda kerjanya tambah LU panjang akhirnya. Itu. Untuk yang F-nya tadi diketahuinya dari mana Pak? Nah, itu dari si gerak makan tadi atau feeding ya. Intinya teman-teman feeding. Oke, di sini langsung saja mungkin ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal lagi ya. Sebuah benda kerja akan dilakukan proses pengepresan sepanjang 250 milimeter dengan pisau pres jari. Nah, jika diketahui putaran mesinnya nih, tadi RPM-nya 460 per putaran per menit. Pemakanannya dalam satu putaran itu atau feed of tool-nya tadi ya, yang video itu 0,13, jarak start awalnya LA-nya 20, jarak akhirnya LU-nya 20, mata sayap ini menggunakan 6 mata sayap. Nah, berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan pengepresan sesuai data di atas? Bila penekanan dilakukan satu kali. Nah, oke. Siapa nih yang bisa jawab nih? Gaji ya. Berapa Ji? Sekitar 240-an, betul nggak Pak? 240-an. Kita lihat teman-teman. Nah, dapat eh, kurang tepat ya gaji, kurang tepat tapi gak apa-apa. Terima kasih sudah menjawab gitu. Bapak beri apresiasi untuk keberaniannya. Nah, oke kita lihat nih, perhatikan teman-teman. Nah, di sini kan tadi untuk mencari waktu proses pemesinannya TCL per F. Nah, L-nya itu kan tadi diketahui di soal ya bahwasannya L itu adalah LA tambah L tambah LU. Nah, di sini sudah dijumlahkan ya di sini. Dapat dilihat bahwasanya L-nya 290 milimeter. Nah, untuk F-nya sendiri dari rumus yang feeding tadi. Nah, di sini sudah diketahui juga bahwasannya untuk F-nya itu 239,2 milimeter per menit. Jadi untuk waktu proses fungsionalnya tinggal dibagikan gitu. L per F. Nah, di sini hasilnya 1213 per menit. Nah, tentu saja kalian nanti hafalin ya rumus ini untuk bahan kalian dalam melakukan praktikum. Nah, baik di sini sebenarnya materinya sudah habis ya untuk materi parameter. Nah, nanti kalian akan melakukan pengamatan gitu ke bengkel. Jadi di sini kalian nanti harus mengisi sesuai dengan format yang Bapak berikan. Nah, Bapak kasih contoh satu ya di sini. Nah, ini lakukan pengamatan dengan sesama terhadap putaran mesin price. Nanti gunakan dari putaran yang paling rendah. Kemudian kalian lakukan analisis terhadap putaran tersebut terkait dengan hubungan antara kecepatan putaran tadi ya CS dengan yang RPM maaf dengan kecepatan potong yang cutting speed. Nah, nanti kalian tentuin nih
berapa kecepatan putaran mesinnya. Nah, kalian memakai diameter endmillnya berapa dan kecepatan potongnya berapa gitu. Maka nanti Bapak akan bentuk kelompoknya, kalian berkelompok untuk menyelesaikan tugas yang dari Bapak ini. Oke. Eh, Bapak kira cukup ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih kepada yang sudah hadir, yang sudah memperhatikan ya. Bapak beri apresiasi untuk kalian. Tetap semangat ya dalam menuntut ilmu begitu, teman-teman. Nah, baik. Eh, Mungkin untuk kesimpulannya tadi dapat kalian pahami bahwasanya parameter itu dalam proses pemesinan press dibagi menjadi empat ya, ada kecepatan potong, kecepatan putaran tadi RPM-nya, kecepatan pemakanan untuk feeding-nya dan waktu eh, waktu ininya gitu, untuk proses pemesinannya yang tadi ya. Oke, baik. Bapak kira cukup untuk hari ini. Silakan eh, Muhammad Panji ya KM-nya untuk em, doa gitu, membaca doa. Baik, Pak. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Oke, baik, semangat terus adik-adik. Bapak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.